Kembali lagi dengan review manga Black Clover chapter 269. Setelah pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan kilas balik dari seorang wanita misterius yang mempunyai kemungkinan sebagai Ibu Asta, dan juga tentang masa lalu dari iblis dari Asta yang bernama Reeve. Seperti yang kita semua ketahui pada chapter sebelumnya, Reeve dikucilkan oleh para iblis yang lain karena adanya sistem kasta di antara para iblis yang membuat masa lalu dari Reeve begitu suram dan menyedihkan. Ditambah lagi, ketika dia berhasil bertemu dengan sang malaikat penolongnya yaitu Richita, lagi-lagi kebahagiaannya itu harus dirampas dan dihancurkan oleh iblis yang melatar belakangi dirinya sangat membenci iblis. Leo, pada chapter kali ini kita diperlihatkan pertarungan Asta melawan iblis Reeve yang sepertinya sudah mulai memasuki babak klimaks. Baik, langsung saja, mari kita lanjut berpetualang. Chapter kali ini dibuka dengan energi yang dikeluarkan sang iblis Reeve. Asta merasakan pancaran ki milik Reeve yang mengandung kebencian, amarah, serta kesedihan yang sangat besar. Hal ini menandakan bahwasannya luka kejadian masa lalunya begitu menusuk dan membekas di hatinya. Asta paham mengenai perasaan Reeve, dan dia memutuskan akan memenangkan pertarungan ini agar bisa mendapatkan kekuatan Reeve. Lalu pergi bersama untuk melawan para iblis Dark Triad. Mendengar itu, Reeve pun langsung balas berkata, "Tidak mungkin bocah bertangan satu yang bahkan tidak memiliki sihir akan menang melawanku." Tapi di luar dugaan, hasil latihan fisik yang dilakukan Asta selama ini berdampak saat dirinya melawan Reeve. Serangan tersebut berhasil dilancarkan dan membuat iblis Reeve merasakan luka di pipinya. Selain itu, dijelaskan juga jika inti kekuatan dari iblis anti sihir adalah menghapus sihir lawan. Namun hal tersebut tidak berpengaruh atau berdampak pada Asta yang sejak awal tidak mempunyai sihir dan juga mana. Kemudian, ketiga pedang Asta keluar dari Grimoire-nya dan menjadi senjata untuk iblis Reeve. Ketiga pedang itu adalah Demon Slayer Sword, Demon Dweller Sword, dan Demon Destroyer Sword. Sementara itu, pedang milik Yami yang tersisa berhasil diambil oleh Asta. Pertarungan kembali berlanjut. Asta nampak kesulitan menghadapi tiga pedang besar sekaligus, meski terbantu dengan pedang milik Yami Sukehiro. Reeve berkata, "Tanpa kekuatanku, itu hanyalah sebuah pedang tumpul biasa." Di tengah pertarungan, tiba-tiba Reeve teringat sesuatu. Dia teringat tentang masa lalu tragisnya ketika dia disegel pada Grimoire Semanggi Berdaun 5. Dan saat itu, dia merasa seperti sedang melayang di dunia yang hampa. Dan sejak saat itu, dalam kesendiriannya, iblis Reeve mulai mengutuk para iblis yang sudah membuatnya sengsara selama ini. Selain itu juga dijelaskan sihir yang dimiliki oleh Reeve yang tidak mempunyai mana adalah kekuatan anti-magic yang dapat menghapus kekuatan sihir orang lain. Dia mendapatkan kekuatannya itu, tapi juga dikatakan kalau dia tidak bisa meninggalkan Grimoire Semanggi Berdaun 5, tempat dia disegel. Sebelum berlanjut, sesuatu yang menarik setelah kita mengetahui kekuatan dari iblis Reeve, sebuah kekuatan yang berbahaya serta menakutkan bagi semua orang yang memiliki kemampuan sihir. Kembali ke cerita, agar iblis Reeve yang tidak memiliki mana dapat keluar ke dunia manusia dari dalam Grimoire, Reeve harus merasuki manusia yang tidak memiliki mana. Meskipun harus merebut tubuh orang tersebut, dia sudah bertekad melakukannya untuk membantai semua iblis. Kembali ke pertarungan yang sedang terjadi saat ketiga pedang mulai mengarah kepada Asta, dia mulai menenangkan dirinya dan berhasil menghindari semua serangan pedang tersebut. Asta mengatakan jika dia fokus membaca ki milik Reeve, maka serangannya tersebut akan sangat mudah dibaca olehnya. Kemudian ada sebuah kotak narasi yang menjelaskan, sampai sekarang untuk mendekati pergerakan para kesatria sihir, Asta telah melihat banyak sekali pendekar pedang sihir. Dia bertarung bersama berkali-kali. Dia sudah melatih tubuhnya sampai saat ini, bahkan setelah mendapatkan kekuatan anti sihir. Tapi tubuh itu juga mempunyai batasnya. Walau sekeras apapun kau berlatih, tidak mungkin kau mengalahkan sihir yang kuat. Tapi bukan berarti usaha Asta tidak ada gunanya.
dengan pertarungan melawan iblis anti sihir ini. Rip cukup terkejut saat Asta berhasil menyerangnya dengan pedang Yami, dan kemudian Asta berkata kepada iblis Rip jika yang dilawannya saat ini bukan sekedar bocah biasa yang tidak mempunyai sihir. Dia juga adalah orang yang sudah pernah melawan musuh ganas yang tak terhitung jumlahnya. Chapter kali ini berakhir dengan Asta yang menghunuskan pedang Yami ke arah wajah iblis Rip. Walaupun masih dapat dihindari, tapi dalam situasi kali ini Asta cukup unggul. Pertanyaannya, apakah Asta akan berhasil mengalahkan iblis Rip? Atau iblis Rip akan melakukan serangan balasan di chapter selanjutnya? Atau mungkin saja pertarungan mereka akan berakhir karena mungkin keduanya memutuskan untuk berhenti bertarung karena mereka sadar memiliki musuh yang sama, yaitu iblis. Menurutku, kemungkinan ketiga sangat cocok karena aku kurang yakin Asta dengan kondisinya yang sekarang dapat mengalahkan iblisnya. Ya, tapi bisa saja Yuki Tabata Sensei memutuskan untuk membuat Rip dikalahkan oleh Asta. Tapi setidaknya cerita pertarungan Asta melawan iblisnya sudah menuju tahap akhir. Final round. Mungkin saja 2-3 chapter lagi Asta sudah menyelesaikan pertarungannya dengan iblis Rip. Dan kita bisa melihat bagaimana keadaan para ksatria sihir dan juga kondisi Noel dan kawan-kawan yang saat ini sedang berlatih bersama para elf. Nah Leo, usai sudah pembahasan Black Clover chapter 269 kali ini. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian!